Di Saudi sampai hari ini, kalau kepergok seorang dukun, lagi praktek, nggak pakai negosiasi lagi udah. Nggak dipercaya lisannya, karena Allah katakan mereka pendusta. Bahkan saya berapa kali lihat cuplikan dukun-dukun ditangkap oleh pemerintahan Saudi, ditangkap resmi, dan mereka punya hayy amil ma'ruf nahi mungkar. Ada kementerian khusus mengurus masalah itu untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran. Mereka kalau tangkap, sampai dukunnya bersumpah, demi Allah, saya tidak ngerti, demi Rasulullah. Demi Rasulullah pun sudah salah, sumpah begitu. Dan mereka salah. Mereka mengaku tidak dipercaya. Tangkap, berapa hari diproses, langsung eksekusi. Penggal. Itu sabda Nabi SAW. Karena kerusakannya terlalu banyak. Banyak rumah tangga orang rusak gara-gara penyihirin. Banyak orang sakit gara-gara penyihirin. Banyak usaha orang bangkrut gara-gara penyihirin. Terlalu banyak kerusakannya. Terlalu banyak kerusakannya. Dan makin mereka kufur kepada Allah, maka makin didukung oleh iblis. La'natullahi alaih. Kalau dia menyatakan saya kufur kepada Allah dan dia menghinakan ayat Al-Quran. Biasanya ayat Al-Quran sengaja dituangkan dengan darah haid, dikencingin dan segala macam. Dan yang kita uniknya di Indonesia teman-teman, saya temukan sendiri. Mereka bergelar-gelar sebagai pemimpin-pemimpin umat Islam. Tapi ternyata dukun. Pakai kopiah haji. Ada di masjid. Buka rumah anak yatim. Tapi subhanallah dukun. Dan saya temukan sendiri. Interaksi, ngobrol, akhirnya sampai dengan dia buat pengakuan, ya, kemudian dia berikan buhul-buhul itu. Subhanallah. Ini ditipu betul umat dengan masalah ini. Kalau orang yang tampil jelas tampangnya memang seperti dukun, mungkin masih bisa kita ingatkan. Tapi sekarang banyak mereka, karena tahu kita mayoritas muslim, mereka berpenampilan seperti kita. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, cara sederhana membedakan. Kalau anda datang kepada seorang ustadz atau kiai yang benar, kalau anda punya masalah, maka dia akan mengatakan kembalilah tobat kepada Allah. Tidak ada syarat minta foto. Nggak ada syarat minta supaya sembeli ayam, supaya ini nggak ada dalam Islam. Seorang ustadz atau kiai yang benar dia hanya menyampaikan. Tapi kalau sudah mulai syarat-syarat, malam Jumat Kliwon lah, apalah segala macam, ini semua tidak ada dalam Islam. Bahkan teman-teman sekalian, banyak diantara kita tidak sadar mereka belajar ilmu kebal dengan menganggap itu adalah supaya bisa kebal. Dari mana ini? Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW memberikan sebuah kain ditulis-tulisi bahasa Arab misalnya, lalu dipakai pada sahabat supaya kau kebal. Nanti kalau dipenggal sama orang kafir Quraisy, kau tidak mati. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan, kalau sudah siap pasukan mau perang, humu ila jannati rabbikum. Berdiri, kejar surga Tuhan kalian. Disuruh mati, bukan disuruh kebal. Maka sahabat dengan semangat mau mati. Untuk apa belajar ilmu kebal? Untuk apa semua ini teman-teman sekalian? Nggak ada gunanya. Semua orang belajar ilmu kebal yang begitu di ruqyah syariah, pasti kesurupan. Untuk apa? Bahkan yang uniknya membawa nama agama. Ini nggak boleh. Ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang kedua teman-teman lebih tegas lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kafir, harus syahadat lagi orang itu. Rusak Islamnya. Untuk apa? Gitu kan? Tapi kan Ustaz, kadang-kadang kami kalau datang ke sana, dia tahu keadaan kami. Jangan ditipu teman-teman sekalian. Anda punya korin, pendamping dari syaitan. Dia di tempat prakteknya taruh banyak syaitan-syaitan itu. Kalau Anda ngerti bahasa Arab bisa nonton di YouTube sebenarnya. Banyak sekali cuplikan dukun-dukun yang ketangkap di Saudi. Mereka bilang, kalau pas ketangkap, kok bisa kau tangkap saya? Saya sudah sebar sekian banyak jin. Dukun. Banyak syaitan gitu kan. Ada di antara mereka yang ketangkap lagi di masjid, dia mau nipu orang. Tapi ketahuan dukun, dan disuruh keluar, diinterogasi, akhirnya terbukti dia adalah dukun. Mereka nyebarin itu. Jadi korin antum kerjasama sama dukun-dukun jin-jin apa syaitan-syaitan yang ditelatkan sama dia. Jadi pada saat masuk dia langsung mendebak. Oh kamu ada masalah rumah tangga ya. Oh kamu ada lagi sakit ini. Tapi informasi itu dari situ.